Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, mungkin kamu pernah mendengar kisah sukses seorang pengusaha susu kedelai instan yang sampai mengekspor produknya ke luar negeri, atau yang dekat-dekat aja, sukses wirausaha sambal pecel Karang Sari yang sampai mengekspor produk-produknya ke luar negeri. Di sini kita bisa belajar dari kisah kesuksesan mereka untuk menirunya. Nah, di dalam menirunya itu yang perlu kita perhatikan, kita harus punya perencanaan yang matang dalam mengelola usaha. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menganalisis peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dari tumbuh-tumbuhan dengan menggunakan analisis SWOT. Yang kedua, siswa dapat mengetahui strategi pengembangan usaha pengolahan bahan pangan nabati. Anak-anakku, tentunya kalian itu pernah saya ajari dulu di pertemuan pertama, menganalisis SWOT. Ketika kita mau membuka rencana bisnis atau rencana membuka bisnis, maka kita harus analisis SWOT. Harus kita analisis situasinya, baik secara internal dari dalam dan secara eksternal dari luar. Dari dalam meliputi kekuatan, kelemahan, dari luar meliputi peluang dan ancaman. Nah, dari situ kita akan bisa memutuskan kita tetap jalankan bisnis itu atau kita stop bisnis itu, kita cancel bisnis itu. Analisis SWOT, kalau kita mau menganalisis suatu usaha, yang pertama kita harus menentukan yang membantu yang dari dalam itu apa, yang berupa kekuatan, yang membantu dari luar itu apa, yang berupa peluang. Selanjutnya yang menghambat. Yang menghambat itu dari dalam yang berupa kelemahan, apa kelemahannya? Yang menghambat dari luar, ancaman. Ancamannya itu apa? Itu harus kita perhitungkan ketika kita mau mengembangkan usaha. Nah, ini misalnya contoh kita mau menganalisis SWOT peluang bisnis makanan nabati. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada ancaman, ada peluang. Kalau kekuatannya di sini, misalnya kalau kita membuka bisnis nabati misalnya, yang dari dalam. Kekuatan apa yang kita miliki? Pertama, ketersediaan bahannya banyak. Yang kedua, kekuatan di dalam kita, rumahnya dekat dengan lokasi wisata. Tapi juga kita harus lihat kelemahan dari dalam. Misalnya modalnya sedikit.
pengetahuan tentang proses pembuatan nabati dan pemasarannya kurang. Lalu kita lihat yang dari luar. Ancaman, banyak saingan. Yang dari luar, peluang, yaitu dukungan pemerintah membangun area khusus untuk belanja makanan khas daerah. Nah, dari analisis SWOT itu, maka kita jumlah yang membantu sama menghambat banyak mana. Kalau yang komposisi membantu lebih besar, maka usaha jalan terus. Kalau yang membantu lebih kecil dari yang menghambat, maka usaha di-cancel dulu atau tetap jalan dengan mencari solusi pada faktor penghambat. Ataupun misalnya kalau membantu lebih besar dari menghambat, kita juga harus mencari solusi dari hambatan-hambatan itu. Misalnya begini, kita lihat kelemahan modal sedikit, kita bisa pinjam uang di bank. Kalau Anda masih ragu-ragu tentang kehalalannya, Anda bisa pinjam modal di bank yang berbasis syariah dengan bagi hasil, bukan bunga. Ataupun Anda bisa pinjam orang tua atau saudara, karena ada beberapa wirausaha itu memulai usaha dari pinjam saudara. Pengetahuan kurang, Anda juga bisa belajar dari yang punya pengalaman dulu sebelum memulai usaha. Misalnya kalau ancaman banyak saingan yang menghambat, maka kalian itu gini, kita coba lihat, selama itu pangsa pasarnya besar, maka walaupun banyak saingan tidak akan mengancam usaha kita. Misalnya mengapa Indomaret sama Alfamart tetap berdampingan tempatnya? Karena dia melihat di situ pangsa pasarnya besar. Kalau pangsa pasarnya besar, maka kita tidak takut akan kehilangan pasar walaupun saingannya banyak. Seperti itu. Itu yang perlu kita lakukan jika ada masalah-masalah. Perlu kita cari solusi dari faktor penghambatnya. Anak-anakku, yang kedua ini, strategi apa yang kita bisa gunakan dalam mengembangkan bisnis pengolahan makanan nabati? Kita harus menggunakan kemampuan inovasi dan kreatif dalam membuat produk yang beda. Inovasi itu menemukan yang baru dalam produk makanan. Kreatif itu memperbarui yang sudah ada. Kita harus membuat produk yang beda dengan produk-produk lainnya. Di sini kita harus kreatif dan inovatif. Mungkin setiap tahun ada produk-produk baru, sehingga ini yang menarik. Karena biasanya yang laku, yang laris adalah yang baru. Seperti dulu kita mungkin kalau kita di perjalanan jauh, kita haus, maka belum ada yang menyediakan air tawar. Tapi setelah itu ditemukan aqua. Itu yang pertama ada. Dari aqua ditiru oleh Ades dan lain sebagainya. Yang menemukan arah adalah orang yang inovasi, orang yang menemukan sesuatu yang baru. Selanjutnya, strategi apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis, yaitu kita harus membuat penampilan produk yang menarik. Produk yang kita buat harus lebih awet. Kita harus mengupayakan mempromosikan dan sosialisasi lebih gencar. Maaf, di sini ada namanya marketplace. Yang ini pemasarannya lebih besar. Anda bisa marketplace di WA, grup jodolan jual beli. Bisa diupdate status di WA. Ada di Facebook. Lalu yang terbaru ada misalnya Shopee, Bukalapak, ada yang namanya juga WBX. Ini Anda bisa memasarkan produk-produk itu melalui WBX, melalui Shopee, melalui Alibaba dan lain sebagainya, dan membuktikan bahwa pemasaran melalui online itu hasil penjualannya lebih banyak
lebih sukses daripada penjualan offline atau di darat. Sehingga kita temui saat ini banyak swalayan-swalayan, banyak pasar-pasar besar itu mulai kukut, mulai bangkrut, kalah bersaing dengan penjualan online. Selanjutnya, kalau kita bisa, itu kalau kita membuat usaha, sesuaikan dengan karakter dan hobi Anda. Jangan melakukan wirausaha yang tidak kamu sukai dan tidak sesuai dengan karakter kamu. Nah, itu mungkin strategi yang bisa kita kembangkan dalam mengembangkan bisnis pengolahan makanan nabati. Ini motivasi dari seorang dosen di Universitas Pertanian Bogor dari Fakultas Teknologi Hasil Pertanian. Dia mengatakan, selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Nah, di sini mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.